قل أعوذ برب الفلق. Awal kisah di kota Madinah. Madinah pada masa Rasulullah adalah kota yang hidup, pasar yang ramai, aroma kurma yang menguar, dan suara anak-anak mengaji dari sudut-sudut rumah. Di tengah kedamaian itu, Rasulullah terus membimbing umatnya menjadi cahaya yang tak pernah padam. Aktivitas beliau padat, menyambut tamu, memberi nasihat, memimpin salat, dan menyelesaikan berbagai persoalan umat. Tidak ada satu hari pun yang lewat tanpa beliau mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Namun, di balik rutinitas yang terlihat tenang itu, mulai muncul tanda yang mengundang rasa heran. Rasulullah tidak lagi sebugar biasanya. Kadang beliau duduk lebih lama, kadang terdiam, seolah memikirkan sesuatu yang tak biasa. Para sahabat yang selalu mendampingi beliau mulai memperhatikan perubahan kecil ini. Mereka tidak berani bertanya langsung, namun kekhawatiran itu terus menggantung di dalam hati mereka. Rasa letih itu bukan letih biasa. Rasulullah yang biasanya kuat, tegas, dan bertenaga kini terlihat menahan sesuatu yang tak terlihat. Bukan demam, bukan luka, bukan pula keletihan fisik dari perjalanan jauh. Beliau tetap melaksanakan tugas-tugasnya, tapi ada yang terasa berbeda, seolah ada beban yang semakin hari semakin menekan, namun tak tampak bentuknya. Para sahabat makin cemas. Mereka melihat perubahan itu sebagai sesuatu yang ganjil. Rasulullah jarang sekali menunjukkan kelelahan, apalagi sampai membuat para sahabat khawatir. Dalam hati kecil mereka muncul pertanyaan yang tak berani mereka ucapkan. Ada apa dengan Rasulullah? Apakah ini pertanda sesuatu yang lebih besar? Suasana Madinah pun terasa berbeda. Angin sore yang biasanya menenangkan, kini seperti membawa bisikan misterius. Umat Muslim terus menjalankan aktivitas mereka. Namun di balik itu, ada sebuah kisah besar yang mulai bergerak perlahan. Sebuah kisah yang kelak menyingkap keajaiban dua surah pelindung terkuat dalam Al-Quran, Al-Falaq, dan An-Nas. Gejala aneh yang membuat para sahabat khawatir. Hari-hari berikutnya membawa tanda-tanda ganjil yang semakin sulit diabaikan. Rasulullah mulai merasakan seolah-olah melakukan sesuatu, padahal kenyataannya tidak. Kadang beliau merasa sudah mengerjakan sebuah tugas, tapi ketika dicek, tidak ada yang dilakukan. Fenomena ini seakan mengaburkan batas antara apa yang nyata dan apa yang hanya terasa. Para sahabat mulai saling pandang setiap kali melihat perubahan ini, tapi tak satu pun berani membuka pembicaraan. Pada suatu hari, Rasulullah mendatangi istrinya, dan setelah itu, beliau kembali merasa seolah sudah melakukan sesuatu yang sebenarnya belum beliau lakukan. Kejadian ini tidak hanya aneh tapi juga sangat tidak biasa bagi pribadi beliau yang dikenal sangat teratur, jernih pikirannya, dan kuat hafalannya. Para istri Nabi pun mulai memperhatikan perubahan halus dalam tingkah laku beliau. Meski tetap menghormati privasi dan ketenangan Rasulullah, rasa letih kembali datang. Bukan letih fisik yang tampak, tapi seperti beban halus yang menekan dari dalam. Beliau tetap memimpin salat, tetap tersenyum kepada umatnya, tetap memberi nasihat. Namun, di mata para sahabat yang setia, terlihat jelas sesuatu sedang membebani beliau. Mereka tidak tahu apakah ini ujian penyakit, tekanan batin, atau sesuatu yang lebih gelap. Beberapa sahabat yang berada paling dekat dengan beliau mulai merasakan keganjilan itu semakin nyata. Mereka berembuk dalam bisikan yang hati-hati, membicarakan apa yang mereka lihat, tanpa sedikit pun bermaksud mempersoalkan Nabi. Kekhawatiran mereka bukan karena curiga pada beliau, tapi karena cinta yang begitu dalam. Mereka ingin membantu, namun tidak tahu apa yang harus dicari, atau kepada siapa harus bertanya. Gejala aneh ini bukanlah hal yang pernah dialami Rasulullah sebelumnya. Beliau manusia paling terlindungi, paling terjaga, dan paling dekat dengan wahyu. Karena itu, perubahan kecil saja terasa besar bagi para sahabat.
Perlahan-lahan, satu hal menjadi jelas. Apapun yang mengganggu Rasulullah, itu bukan hal biasa. Dan tanpa mereka sadari, inilah awal dari terbukanya sebuah misteri besar yang akan mengguncang Madinah. Dan akhirnya menurunkan 2 surah perlindungan yang menjadi tameng umat Islam hingga akhir zaman. Sumber gangguan, sihir di balik kegelapan, hari demi hari berlalu. Dan gejala aneh yang menimpa Rasulullah semakin terasa seperti sesuatu yang disengaja. Bukan sekadar kelelahan, bukan sekadar pikiran yang kacau ada pola yang halus, namun berbahaya. Sampai akhirnya, Allah mengizinkan tabir itu mulai tersingkap. Perlahan, para sahabat mulai mendengar bisik-bisik tentang seseorang yang terlibat dalam praktik kotor di balik kegelapan. Labid bin Al-Asyam, seorang penyihir dari kalangan Yahudi yang dikenal licik dan berbakat dalam ilmu sihir. Labid bukan penyihir biasa. Ia memahami berbagai jenis sihir jahiliyah. Sihir simpul, sihir jarum, dan sihir yang menyerang perasaan manusia dengan niat jahat dan hati yang dikuasai iri. Ia mengumpulkan rambut Rasulullah, baik dari sisir maupun bekas rontokan lalu, mulai merangkai sihirnya. Ia mengikat 11 simpul, masing-masing disertai tusukan jarum kecil, lalu merapalkannya dengan mantra-mantra syirik yang mengundang jin-jin jahat. Setelah semua simpul lengkap, Labid menyembunyikan sihir itu di tempat yang paling tak terduga. Sebuah sumur tua bernama Zurwan, yang airnya keruh, baunya menusuk, dan jarang disentuh orang. Di dasar sumur itu, ia menaruh benda-benda sihir dalam sebuah tempat khusus, membiarkan kegelapan menjaga rahasia kotornya. Sumur yang dulunya tak berarti, kini menjadi pusat dari fitnah paling berbahaya yang pernah diarahkan kepada Rasulullah. Sihir ini tidak mematikan, tapi memengaruhi pikiran. Ia membuat seseorang merasa melakukan sesuatu, padahal tidak, atau merasa tidak melakukan sesuatu, padahal sudah. Dan inilah yang terjadi pada Rasulullah. Meski demikian, Allah menjaga beliau dari hal-hal yang dapat merusak kenabian. Sihir ini hanya mengenai hal-hal kecil dalam kehidupan pribadi beliau, bukan wahyu, bukan akhlak, dan bukan pula ajaran Islam, sebuah tanda bahwa Allah tetap melindungi utusannya. Ketika sahabat mengetahui bahwa ada seseorang berani menyentuh Rasulullah dengan ilmu hitam, hati mereka bergejolak, amarah, sedih, dan rasa tidak percaya bercampur menjadi satu. Bagaimana mungkin seseorang begitu tega kepada lelaki yang tidak pernah menyakiti siapapun? Namun mereka yakin, apapun bentuk kejahatan ini, Allah pasti menyiapkan jalan keluarnya. Dan dari kegelapan sihir inilah, kelak akan turun 2 surah yang menjadi senjata perlindungan umat Islam sepanjang masa. Turunnya Jibril dan misteri yang terbuka. Di tengah kebingungan para sahabat dan kondisi Rasulullah yang makin terasa ganjil, datanglah sebuah momen yang mengubah segalanya. Pada suatu hari, malaikat Jibril turun membawa wahyu sekaligus kabar yang akan menyingkap misteri besar ini. Jibril mendatangi Rasulullah dengan wajah yang dipenuhi cahaya dan ketenangan, memancarkan kekuatan yang membuat hati siapapun menjadi teguh. Kedatangan Jibril kali itu bukan hanya untuk memberi wahyu, tetapi untuk membuka sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi dalam kegelapan. Jibril menjelaskan bahwa ada sihir yang dibuat dan diarahkan kepada Rasulullah. Beliau tidak pernah mencari musuh, namun kebencian dan kedengkian sebagian manusia membuat mereka berani menantang batas. Jibril tidak hanya memberitahu keberadaan sihir itu, tetapi juga menjelaskan secara rinci bentuknya. Simpul-simpul yang diikat dengan benang halus, jarum-jarum kecil yang ditusukkan, dan rambut Rasulullah yang menjadi media sihir tersebut. Lalu, Jibril menyebutkan lokasi persis tempat sihir itu disembunyikan, sumur tua bernama Zurwan. Sumur itu sudah lama tidak digunakan. Airnya berwarna kehijauan, dan baunya mengeluarkan ketidakwajaran. Para sahabat yang mendengar penjelasan itu terdiam, tersentak, antara terkejut dan marah. Bagaimana mungkin seseorang menyembunyikan sihir terhadap Nabi di tempat yang begitu kotor dan gelap? Tapi begitulah cara kejahatan bekerja.
selalu sembunyi di tempat-tempat tak terduga. Tidak hanya itu, Jibril juga membawa sesuatu yang jauh lebih besar, 2 surah baru, sebagai perlindungan langsung dari Allah. Surah itu turun dengan kekuatan yang dahsyat, namun lembut, membawa ketenangan sekaligus ketegasan. Surah Al-Falaq dan An-Nas, 2 surah pendek, namun bagaikan pedang cahaya yang siap memutuskan segala bentuk sihir, kejahatan, dan gangguan makhluk halus. Turunnya 2 surah ini bukan sekadar wahyu, tapi respons langsung dari Allah terhadap kejahatan yang menimpa Rasul-Nya. Dengan turunnya 2 surah ini, tirai misteri yang selama ini menutup penyebab gangguan Rasulullah akhirnya terbuka lebar. Kini, para sahabat memahami bahwa apa yang terjadi bukanlah sekadar ujian ringan, melainkan sebuah serangan sihir yang ditujukan kepada manusia paling mulia. Namun Allah tidak membiarkan hal itu berlanjut terlalu lama. Ia menurunkan wahyu, mengutus Jibril, dan menyingkap semuanya. Langkah selanjutnya sudah jelas. Sihir itu harus diangkat, simpul-simpul harus dilepas, dan kebenaran akan menghapus kegelapan. Misi pengangkatan sihir begitu, informasi dari Jibril diterima. Para sahabat tidak menunggu sedetik pun. Mereka bergerak cepat menuju sumur Zurwan, tempat yang disebut sebagai lokasi sihir yang ditujukan kepada Rasulullah. Beberapa sahabat utama ikut pergi, membawa keberanian dan kecintaan mendalam kepada Nabi. Saat mereka tiba, hawa di sekitar sumur terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat, seolah ada rahasia gelap yang tersembunyi di kedalamannya. Ketika mereka mendekat ke bibir sumur, bau tidak sedap langsung menyergap. Airnya terlihat berwarna kehijauan, lebih keruh daripada sumur manapun di Madinah. Para sahabat saling berpandangan, merasakan ketidakberesan yang kuat. Sumur yang selama ini diabaikan ternyata menjadi tempat penyimpanan sihir paling jahat yang pernah diarahkan kepada Rasulullah. Salah satu sahabat menundukkan diri, memeriksa air, dan mengangguk tanda bahwa apa yang disampaikan Jibril memang benar adanya. Mereka segera menurunkan ember dan tali ke dalam sumur. Prosesnya perlahan, hati-hati, karena mereka tahu sesuatu yang tidak biasa berada di dasar sana. Tali ditarik kembali, dan muncullah sebuah kotak kecil yang terikat rapat, dilapisi lumpur dan sisa air sumur. Para sahabat menahan napas. Inilah benda yang selama ini menyebabkan Rasulullah merasa letih, bingung, dan mengalami gangguan. Kotak itu dingin, berat, dan menyimpan energi gelap yang membuat suasana tiba-tiba terasa mencekam. Kotak itu dibuka perlahan. Di dalamnya, mereka menemukan rambut Rasulullah yang diikat dengan benang halus, 11 simpul yang dibuat rapi, serta tusukan jarum kecil yang menancap pada beberapa gulungan benang. Pemandangan itu membuat dada para sahabat bergetar. Mereka marah, namun marah yang terbungkus kesedihan karena seseorang berani melakukan hal sekeji ini kepada Nabi. Namun mereka tahu, ini bukan saat untuk emosi. Ini saatnya mengangkat sihir tersebut dan menghancurkannya. Setelah kotak dibawa pulang, para sahabat menyerahkannya kepada Rasulullah. Mereka menunggu dengan penuh harap, yakin bahwa wahyu yang baru turun akan menjadi kunci menghancurkan semua simpul sihir itu. Misi pengangkatan sihir telah dimulai. Segala persiapan selesai, dan kini tinggal satu langkah lagi. Membaca ayat-ayat yang Allah turunkan sebagai senjata pelindung paling kuat yang akan mematahkan setiap simpul kejahatan yang dibuat masuk Islam. Simpul demi simpul terlepas setelah kotak berisi sihir itu berada di hadapan Rasulullah. Suasana Madinah terasa hening, seolah menunggu sesuatu yang agung terjadi. Rasulullah memandangi simpul-simpul itu dengan tenang, tanpa rasa takut. Beliau tahu bahwa Allah telah menurunkan wahyu sebagai jawaban atas semua ini. Para sahabat berdiri mengelilingi beliau dengan penuh harap, menunggu langkah pertama yang akan menghapus segala gangguan yang menimpa Nabi. Rasulullah mulai membaca surah yang baru saja turun, surah Al-Falaq.
dan surah An-Nas. Suara beliau lembut, namun kuat, seperti aliran cahaya yang tidak dapat dihentikan. Saat ayat pertama dibacakan, salah satu simpul yang ada di dalam kotak itu mulai terlepas. Para sahabat terperanjat, mereka melihat sendiri bagaimana ayat Allah bekerja menghancurkan sihir itu tanpa sentuhan tangan manusia. Rasulullah melanjutkan ayat kedua, dan simpul kedua terbuka. Begitu seterusnya. Setiap ayat menjadi energi yang memutus ikatan kejahatan yang dibuat oleh manusia dan dibantu jin jahat. Para sahabat melihat simpul-simpul itu bergerak perlahan, seperti kehilangan kekuatan. Jarum yang menancap mulai longgar. Benang yang terikat mulai terbuka. Setiap ayat membawa perubahan nyata kebenaran, mengikis kegelapan. Ketika Rasulullah mencapai ayat terakhir, suasana menjadi semakin syahdu. Cahaya seakan memenuhi ruangan, menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Pada ayat ke-11, simpul terakhir terbuka sepenuhnya. Dan seketika itu juga, wajah Rasulullah kembali cerah. Beliau menarik napas lega, seolah beban berat yang selama ini menekan pundaknya hilang dalam sekejap. Para sahabat hampir meneteskan air mata melihat Rasul yang mereka cintai kembali dalam kondisi terbaiknya. Dengan terlepasnya simpul terakhir, sihir itu lenyap tak berdaya. Kekuatan jin yang mendukungnya menghilang bagai bayangan yang tersapu cahaya. Allah menunjukkan bahwa tidak ada kejahatan sekuat apapun yang mampu bertahan di hadapan wahyunya. Surah Al-Falaq dan An-Nas resmi menjadi dua tameng perlindungan yang akan digunakan umat Islam sepanjang masa. Para sahabat berdiri dengan penuh syukur, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan salah satu mukjizat perlindungan terbesar dalam sejarah kenabian. Makna dahsyat dua surah pelindung setelah simpel-simpel sihir itu terlepas. Para sahabat menyadari satu hal penting. Dua surah yang baru turun ini bukan sekadar bacaan biasa. Surah Al-Falaq dan An-Nas membawa makna yang jauh lebih dahsyat dari kata-kata manusia. Ini adalah ayat perlindungan ilahi tameng langsung dari Allah yang meruntuhkan sihir yang bahkan tidak bisa disentuh oleh tangan manusia. Mereka melihat sendiri bagaimana ayat-ayat itu bekerja, bukan hanya secara spiritual, tapi juga secara nyata. Surah Al-Falaq mengajarkan manusia untuk berlindung dari kejahatan eksternal, hal-hal yang datang dari luar diri. Allah menyebutkan kegelapan malam, para penyihir yang meniup simpul, dan pendengki yang iri. Kejahatan-kejahatan ini nyata, menyerang dengan cara halus, kadang tanpa terlihat. Surah ini menjadi penjaga bagi jasad dan lingkungan, bagaikan benteng kokoh yang melindungi diri dari bahaya duniawi yang tersembunyi. Di sisi lain, surah An-Nas melindungi manusia dari kejahatan internal, dari bisikan setan yang masuk ke dalam dada. Ayat-ayat ini seperti lampu yang menyoroti sudut-sudut hati, mengusir godaan yang biasanya bekerja diam-diam. Kejahatan ini lebih berbahaya sebab ia menyusup tanpa suara, mengubah pikiran, dan menyesatkan langkah. Dengan membaca surah ini, manusia meminta perlindungan dari Rabb, Malik, dan ilah manusia tiga. Sifat kekuasaan Allah yang menegaskan bahwa hanya Dia satu-satunya tempat berlindung. Kedua, surah ini saling melengkapi. Al-Falaq menjaga dari apa yang menyerang dari luar, sementara An-Nas menjaga dari apa yang membisik dari dalam. Ibarat perisai dan baju zirah, keduanya menciptakan perlindungan total yang tidak ditembus oleh sihir, dengki, maupun godaan setan. Tidak ada surah lain yang diturunkan secara berpasangan khusus untuk perlindungan seperti keduanya. Inilah alasan mereka disebut Al-Mu'awwizatain 2, surah perlindungan. Para sahabat menyadari betapa besarnya nikmat ini. Mereka tidak hanya melihat Rasulullah sembuh, tetapi juga menyaksikan langsung bagaimana wahyu memberi solusi atas kejahatan yang tidak terlihat oleh mata. Sejak hari itu, kedua surah ini diamalkan setiap pagi, sore, dan sebelum tidur sebagai perlindungan diri. Umat Islam mewarisi tameng ini dari masa kenabian hingga sekarang, menjadikannya bagian penting dari zikir harian
yang menjaga hati dan tubuh dari segala gangguan, baik manusia, jin, maupun hawa nafsu. Warisan untuk kita hingga hari ini, setelah semua simpul sihir terlepas, dan Rasulullah kembali pulih. Para sahabat memahami bahwa peristiwa itu bukan hanya ujian, tetapi sebuah pelajaran besar untuk seluruh umat hingga akhir zaman. Dua surah yang turun bukan sekadar penyembuh bagi Nabi saat itu, melainkan warisan ilahi yang diberikan kepada setiap muslim, agar mereka memiliki tameng spiritual yang tak tertembus. Dari generasi ke generasi, kedua surah ini dijaga, dihafal, dan diamalkan sebagai simbol bahwa perlindungan Allah selalu dekat bagi mereka yang memohon. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat untuk membaca Al-Falaq dan An-Nas setiap pagi dan sore sebagai benteng mengusir segala kejahatan yang mungkin mendekat. Tidak hanya itu, sebelum tidur, beliau merapatkan kedua telapak tangan, meniupkannya perlahan sambil membaca kedua surah ini, lalu mengusapkannya ke seluruh tubuh. Ini menjadi amalan sunnah yang menyebar luas hingga ke seluruh penjuru dunia, dipraktikkan oleh jutaan muslim tanpa memandang bangsa, suku, ataupun bahasa. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, kecemasan, iri hati, dan gangguan batin, dua surah ini menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Banyak orang merasakan manfaat spiritual yang mendalam ketika mengamalkan Al-Falaq dan An-Nas secara rutin. Ketenangan itu datang bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari keyakinan bahwa Allah lah pelindung yang paling kuat. Membaca keduanya bagaikan menyalakan cahaya kecil yang tetap terang meski dunia di luar sedang gelap. Di pondok-pondok pesantren, rame-rame sederhana, masjid besar, hingga musala kecil, dua surah ini menjadi amalan wajib yang diajarkan pada anak-anak sejak dini. Mereka menghafalnya sambil tersenyum, belum mengerti sepenuhnya makna yang terkandung, tetapi perlahan akan menyadari bahwa dua surah itu adalah senjata lembut, namun kuat untuk menghadapi dunia. Orang tua mengajarkan kepada anak mereka, guru kepada muridnya, dan umat Islam seterusnya mengestafetkan warisan ini tanpa pernah putus. Dan hari ini, warisan itu tetap hidup. Al-Falaq dan An-Nas bukan hanya bacaan pendek di akhir mushaf, melainkan tameng bagi jiwa. Mereka melindungi dari sihir, iri hati, kegelisahan, kecemasan, hingga bisikan kejahatan yang tak terlihat. Dengan membaca dua surah ini, kita seakan memegang perisai yang dulu digunakan Rasulullah sendiri untuk melindungi diri dari bahaya. Warisan ini tidak pernah pudar, justru semakin bercahaya. Seiring zaman berjalan, menjadi bukti bahwa perlindungan Allah tidak pernah tertutup bagi hamba-Nya yang meminta.